Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Olivia Frederika dengan NIM 254031110. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi saya yang berjudul pengorganisasian dan struktur pengorganisasian. Berikut materinya. Yang pertama yaitu pengertian organisasi. Organisasi adalah suatu wadah atau kesatuan yang terdiri dari sekelompok orang yang bekerja secara terstruktur dan sistematis untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan bersama. Organisasi ini dibentuk karena adanya kebutuhan untuk mengkoordinasikan aktivitas individu agar lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan yang tidak bisa dicapai secara individual. Organisasi juga berperan sebagai wadah sosialisasi, membentuk budaya kerja, dan mengembangkan potensi anggota. Yaitu bentuk-bentuk organisasi. Bentuk-bentuk organisasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu organisasi formal dan organisasi informal. Organisasi formal merupakan suatu bentuk dari organisasi sosial yang dibuat untuk mengendalikan serta membatasi perilaku dari setiap anggota organisasi. Sebuah organisasi formal memiliki suatu struktur yang terumuskan dengan baik, yang menentang hubungan otoritasnya, kekuasaan, akuntabilitas, dan tanggung jawab. Organisasi formal memiliki karakteristik yaitu memiliki peraturan dan aturan yang jelas. Tentunya hal yang paling utama dalam organisasi formal adalah memiliki serangkaian peraturan dan aturan yang telah ditetapkan dan ditentukan dengan baik. Contoh, perusahaan besar, instansi pemerintah, dan universitas. Adapun organisasi informal. Organisasi informal sangat berlawanan dengan organisasi formal karena organisasi informal terorganisasi secara lepas, fleksibel, dan spontan, muncul dari interaksi sosial dan hubungan pribadi. Organisasi informal memiliki manfaat yaitu dapat meringankan beban manajemen dan meningkatkan kepuasan kerja. Yang ketiga yaitu prinsip-prinsip organisasi. Langsung saja, yang pertama, adanya tujuan yang jelas. Organisasi harus memiliki tujuan yang dipahami dan diterima oleh setiap anggotanya. Tanpa memiliki tujuan yang jelas, organisasi diibaratkan kapal yang berlayar tanpa memiliki pelabuhan yang dituju. Yang kedua, adanya kesatuan perintah. Inti dari prinsip ini adalah bahwa setiap bawahan hanya memiliki satu atasan langsung yang kepadanya dia melapor dan bertanggung jawab, dan dari mana dia menerima perintah, arahan, nasihat, dan arahan kerja. Yang ketiga, terdapat keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab seseorang. Prinsip ini menjadi penting dikarenakan kebesaran wewenang daripada tanggung jawab yang memudahkan penyalahgunaan wewenang tersebut yang pada akhirnya merugikan organisasi. Yang keempat, pembagian tugas struktur organisasi harus dibuat sesederhana mungkin. Maksudnya sesuai dengan kebutuhan dan memudahkan koordinasi, pengawasan, dan pengendalian. Keempat, ada struktur organisasi. Struktur organisasi merupakan sebuah padaan kata yang terdiri dari kata struktur dan kata organisasi. Bahwa organisasi adalah struktur tata pembagian kerja dan struktur tata hubungan kerja atau kelompok orang pemegang posisi yang bekerja sama secara tertentu untuk bersama-sama mencapai tujuan tertentu. Adapun organisasi yang berasal dari perkataan organisme, yaitu suatu struktur yang dengan bagian-bagian yang demikian diintegrasi hingga hubungan mereka satu sama lain dipengaruhi oleh hubungan mereka dengan keseluruhan. Jadi, sebuah organisasi terdiri dari dua bagian pokok, yaitu bagian dan hubungan-hubungan. Fungsi dari struktur organisasi itu sendiri adalah untuk menentukan kelancaran jalannya pelaksanaan dan berupa pewadahan pengaturan lebih lanjut daripada kekuasaan, pekerjaan, tanggung jawab, dan orang-orang yang harus didata hubungan satu sama lain sedemikian rupa sehingga setiap orang tahu apa kedudukannya dan apa tugasnya, apa tanggung jawabnya, apa kewajibannya, apa fungsinya atau apa pekerjaannya.
Bentuk, tipe, dan desain struktur organisasi. Organisasi berdasarkan bentuknya terdiri dari organisasi lini atau line organization. Pendelegasian wewenang dilakukan secara vertikal melalui garis terpendek dari seseorang atas kepada bawahannya. Yang kedua, organisasi lini dan staf. Terdapat pucuk pimpinan dan pimpinan di bawahannya serta pimpinan dibantu oleh staf. Yang ketiga, organisasi fungsional. Organisasi berdasarkan sifat dan macam kerja yang harus dilakukan. Terdapat pembagian kerja berdasarkan pada spesialisasi yang sangat mendalam dan setiap pejabat hanya mengerjakan tugas atau pekerjaan sesuai dengan spesialisasinya. Yang keempat, organisasi lini, staf, dan fungsional. Kombinasi dari organisasi lini dan staf dan fungsional dan biasanya diterapkan pada organisasi besar serta kompleks. Yang terakhir, organisasi komite adalah suatu organisasi yang masing-masing anggota mempunyai wewenang yang sama dan pimpinannya kolektif. Ada pembagian tugas, wewenang semua anggota sama besar, tugas dan tanggung jawab pimpinan dilaksanakan secara kolektif. Ada macam-macam struktur organisasi. Macam-macam struktur organisasi ada 3, yaitu struktur sederhana, sedikit departementalisasi, rentang kendali luas, wewenang terpusat pada satu orang, umum di tahap awal perusahaan. Yang kedua, struktur fungsional. Struktur fungsional mengelompokkan spesialisasi pekerjaan yang serupa, misalnya departemen pemasaran. Efisien untuk mengendalikan biaya. Itu ada faktor yang mempengaruhi struktur organisasi. Yang pertama, ukuran organisasi. Besar kecilnya organisasi sangat mempengaruhi bentuk struktur. Organisasi berskala kecil biasanya menggunakan struktur sederhana di mana pemimpin langsung mengawasi pegawai. Sementara itu, organisasi besar dengan ribuan karyawan yaitu 2.500 karyawan membutuhkan struktur yang kompleks agar pengawasan dan koordinasi tetap berjalan dengan baik. Yang kedua, strategi dan tujuan organisasi. Strategi yang dijalankan organisasi juga menentukan bentuk struktur. Jika strategi yang dipilih adalah inovasi, maka struktur perlu lebih fleksibel agar ide baru mudah berkembang. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum.